siang teman-teman dari kelompok tani di Desa Papahan ya. Iya, selamat siang. Nah, di sini saya perkenalan dulu. Perkenalan nama saya tuh Brigita Antania Nugraha dari Fakultas Pertanian UNS. Saya di sini itu untuk berbagi informasi lah ya. Kita sharing-sharing aja di sini karena ya saya berbagi pengalaman saya dan teman-teman juga berbagi pengalaman dari teman-teman. Saya mendapatkan tugas dari kampus untuk memberikan penyuluhan pada teman-teman di sini. Topiknya mengenai pemupukan yang berimbang. Nah, teman-teman di sini kan sebagai petani milenial, artinya petani muda yang nantinya akan meneruskan pertanian kita, negara kita di masa mendatang, menggantikan orang-orang yang sudah lanjut usia. Teman-teman harus mengerti, harus memahami bagaimana cara pemupukan yang berimbang. Karena pemupukan dengan cara konvensional yang hanya asal tebar, hanya asal memupuk tanpa memperhatikan kaidah-kaidah aturannya yang tepat itu bagaimana, itu sungguh sangat berbahaya teman-teman sesungguhnya di kenyataannya. Karena nanti dari zat-zat kimia yang terendapkan bagaimana, terus jumlah unsur hara itu tidak sebanyak itu yang diperlukan untuk tanaman sendiri. Mereka tuh ini memerlukan unsur hara dalam jumlah yang sedikit. Paling yang butuh banyak itu seperti unsur NPK, itu tuh unsur hara makro. Nah, itu mereka perlu unsur hara yang cukup banyak. Dari pemupukan yang berimbang sendiri itu ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tepat jenisnya. Jenis pupuk itu harus kita ketahui tanaman ini tuh butuh pupuk apa. Untuk pupuk NPK atau pupuk urea atau TSP atau mukasi dan lain-lainnya. Itu bisa kita lihat ciri-ciri dari tanaman sendiri. Kalau dia daunnya berwarna menguning, itu biasanya dia membutuhkan unsur nitrogen. Tapi kalau kebanyakan unsur nitrogen sendiri, nanti tanaman jadi mudah rebah. Nah, untuk unsur-unsur lainnya bisa dilengkapi sesuai jenis pupukannya, pupuk KCl dan lain-lainnya. Yang kedua, kita harus tepat jumlah. Nggak boleh tuh kita mupuk asal sembarang mupuk, banyak pupuk disebar, itu percuma teman-teman. Harus sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, itu tepat waktu. Kita memupuk itu sebaiknya pada umur 1-2 minggu setelah tanam. Yang kedua yaitu 6-7 minggu setelah tanam. Dan selanjutnya adalah pemupukan secara rutin yang sebenarnya jumlahnya nggak perlu banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, tepat cara. Tepat cara itu jadi pupuk itu disebar dengan ditabur atau dilarik pada sistem jajar legowo, karena di daerah Papahan sendiri banyak petani padi, sistemnya jajar legowo kan ya. Nah, yang kelima, tepat sasaran. Jadi pemberian pupuknya itu harus tepat kepada mana tanaman padi yang membutuhkan itu yang mana. Jadi nggak semua perlu dipupuk. Jadi berikut ini adalah ada contoh video dari yang saya buat mengenai pemupukan yang berimbang seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa teman-teman lihat. Pemupukan itu bisa dilakukan secara organik dan juga anorganik. Ini adalah contoh dari pertanaman sawah yang dilakukan perlu dengan 5T, 5 tepat. Tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat tempat, dan juga tepat sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tanaman itu menyerap pupuk ya teman-teman. Jadi pupuk yang kalian tebar di daerah perakaran itu nantinya akan masuk melalui akar. Kemudian unsur hara akan diserap dan disebarkan melalui batang dan ke arah tajuknya. Umumnya untuk tanaman padi itu akan tampak penyerapannya pada area tajuk. Dan bisa dilihat sendiri teman-teman di sini nanti kalau unsur hara itu juga bisa hilang dan tercuci, bisa menguap. Jadi kalau teman-teman dengan cara yang tidak beraturan ya percuma aja, itu nanti unsur haranya juga akan hilang lagi. Jadi setelah saya berbagi informasi dari yang saya ketahui, ini teman-teman di sini yang mau berbagi informasi juga, berbagi kesah atau mungkin bertanya, silahkan ya. Mbak, aku mau tanya, kan tadi ada tepat dosis ya. Nah, kalau misalnya kita bukannya kalau semakin kita banyak memupuk itu padinya malah semakin bagus ya, karena kan kita banyak menyuplai unsur haranya gitu. Nah, itu gimana ya Mbak? Nah, ini adalah persepsi yang sudah cukup tua yang ditanamkan ya. Sebenarnya
dalam arti dosis banyak itu belum tentu, karena tanaman sendiri memiliki titik jenuh penyerapan. Dan kalau kebanyakan itu seperti yang saya sampaikan tadi terkait nitrogen ya. Kalau kebanyakan nitrogen itu nanti tanaman juga bisa rebah. Padi-padi itu kalau di sawah bisa kita jumpai gampang rebah, terserap hama. Nah itu karena kebanyakan nitrogen. Nah seperti contoh pada penelitian yang pernah dilakukan itu kalau semakin banyak pemupukan itu malah semakin menurun, sekitar mungkin 10-15% itu pertumbuhan tanaman akan menurun karena kelebihan unsur hara tadi seperti itu. Jadi nggak boleh tuh terlalu banyak diaplikasikan gitu. Mungkin ada yang mau dibagikan juga cerita dari daerah setempat ya Mbak, Mbak, kan petani di sini tuh banyak yang kurang tahu ya dasarnya pemupukan tuh gimana. Nah mereka tuh asal ngasih aja yang banyak gitu. Nah mungkin Mbaknya ada solusi biar kita paham gitu dasarnya itu gimana. Nah, kalau dari dasar pemupukan sendiri ya, kita bisa menghitung pemupukan itu sendiri. Ada rumusnya nih, jadi kita ketahui misal Mbaknya punya sekitar 1 hektar lahan sawah padi. Itu kita cari volume lahan sawahnya dengan kedalaman 20 cm. Berarti kan 1 hektar dikali 20 cm itu menjadi berat volume sawah pada tempat Mbaknya. Selanjutnya kita bagi tuh dari kebutuhan yang mau kita pupuk itu berapa. Misal lahannya tuh cuma 200 meter persegi, berarti 200 meter persegi dibagi 1 hektar itu dikali jumlah pemupukan yang diperlukan. Optimal ya itu 5 ton per hektar. Tinggal dikalikan itu, kemudian kita dapat mengetahui bagaimana kebutuhan pupuk yang kami perlukan. Jadi ya teman-teman, sekian ya sharing-sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sebagai petani milenial yang mau terjun langsung ke pertanian. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian.